Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Islamia, NIM 186300049 dari Kimia kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teori asam basa. Di mana pada zaman kuno itu mendefinisikan asam dan basa dengan cara mencicipi dan menggolongkan melalui penginderaan atau organoleptis, yaitu dengan mencicipi sesuatu kemudian dikategorikan rasa asam, pahit, manis, dan lain-lain. Nah, pada tahun 700-an, ilmuwan kimia Arab Jabir Ibnu Hayyan itu mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan ke dalam air, sehingga memunculkan rasa asam dari hasil asam nitrat yang bersifat asam. Sedangkan hal-hal yang terasa pahit memunculkan rasa basa yang berasal dari bahasa Arab panggang dalam wajan atau abu tanaman yang sebelumnya. Istiwa awal basa berarti mengolahnya dengan air dan kapur atau CaOH2. Ini menghasilkan NaOH dan KOH. Dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Bagaimana klasifikasi asam basa jika rasa asam tapi teksturnya licin, padahal licin adalah sifat basa. Contohnya seperti yogurt. Nah, teori berikutnya itu pada abad ke-13. Ahli kimia itu akan mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Nah, kalau pada sebelum tahun 1880-an itu, ada ilmuwan bernama Robert Boyle, di mana dia mengetahui bahwa sifat asam adalah pelarut bagi banyak zat, dapat mengendapkan belerang dari larutan alkali dan dapat mengubah warna baru nabati dari warna biru menjadi merah, memiliki daya pelarut tinggi, mampu mengubah warna tumbuh-tumbuhan tertentu, serta mampu mengubah rasa dan warna makanan. Nah, sedangkan Royle itu pada tahun 1744 mengenalkan basa sebagai kelas senyawa yang lebih umum dari golongan alkali. Nah, jika ilmuwan Antoine Laurent Lavoisier itu pada tahun 1787 mengamati bahwa banyak asam yang dijumpai berasal dari penggabungan unsur oksigen dengan metaloid seperti belerang dan fosfor. Jika Sir Humphrey Davy tahun 1810 menemukan bahwa asam muriatat atau asam hidroklorida tidak mengandung unsur oksigen. Pada tahun 1814 berpendapat bahwa sifat asam dari suatu zat tidak bergantung pada partikel pembentuknya, tapi lebih disebabkan oleh kemasan khusus dari berbagai zat. Kemudian pada tahun 1816, beliau menyatakan bahwa hidrogen terdapat pada semua spesies asam, tapi tidak semua senyawa yang mengandung hidrogen adalah asam. Kemudian ada Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1814 menyimpulkan bahwa asam adalah zat yang dapat menetralkan alkali dan kedua golongan senyawa itu hanya dapat didefinisikan dalam kaitan satu sama lain. Kemudian ada Liebig. Pada tahun 1838 mengemukakan pandangannya adalah lebih sederhana untuk memandang asam sebagai senyawa yang mengandung atom hidrogen yang dapat diganti oleh logam. Nah, jika pada tahun sesudah tahun 1880-an, yaitu menuju abad ke-19, muncullah teori-teori baru, yaitu 7 teori. Yang pertama itu teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, yang ketiga teori asam basa Lewis, yang keempat teori asam basa Yusanovic teori, dan yang kelima ada asam basa Lux-Fluid, dan yang keenam teori asam basa sistem pelarut, dan yang terakhir teori asam basa Pearson. Nah, teori asam basa Arrhenius, di sini Arrhenius pada tahun 1883 menyatakan bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Pada tahun 1884, Svante August Arrhenius mengemukakan teori asam basa sebagai berikut.
Yang pertama yaitu asam adalah suatu spesies yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya itu HCl menjadi H+ dan Cl-. Yang kedua, basa adalah suatu spesies yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu NaOH menjadi Na+ plus OH-. Yang ketiga, reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam. Kemudian macam-macam asam menurut teori Arrhenius. Yang pertama itu ada asam monoprotik. Asam monoprotik ini adalah asam yang memiliki satu valensi asam atau monovalen. Contohnya itu HCl, HF, HBr. Nah, yang kedua itu ada asam poliprotik, yaitu asam yang memiliki 2 atau 3 valensi asam atau polivalen. Contohnya itu H2SO4, H2S, H3PO3. Nah, kekuatan asam dan basa menurut teori Arrhenius ini didasarkan atas konsentrasi H+ dan OH-, di mana asam kuat memiliki konsentrasi H+ yang besar, asam lemah memiliki konsentrasi H+ yang kecil. Nah, basa kuat memiliki konsentrasi OH- yang besar, sedangkan basa lemah memiliki konsentrasi OH- yang lebih kecil. Nah, kekurangan dari teori asam basa Arrhenius ini adalah teori asam basa Arrhenius hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dalam air, dan tidak dapat menjelaskan sifat basa amonia dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH-, namun dapat menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua itu ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry ini mengusulkan teori asam basa baru. Pengertian asam dan basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry ini memperbaiki kelemahan teori asam basa dari Arrhenius tadi. Menurut Lowry dan Bronsted, zat dikatakan sebagai asam karena memiliki kemampuan untuk mendonorkan proton atau ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton atau ion H+, sehingga dalam sebuah reaksi dapat melibatkan asam dan basa. Contohnya itu yaitu pencampuran antara HCl dan H2O di mana menjadi Cl- plus H3O+. Di sini HCl-nya sebagai asam, H2O-nya sebagai basa, Cl-nya sebagai basa konjugasi, dan H3O+-nya sebagai asam konjugasi. Kelebihan dan kekurangan dari asam basa Bronsted-Lowry ini, kelebihannya yaitu konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air saja, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Asam dan basa dari Bronsted-Lowry ini tidak hanya berupa molekul, tetapi dapat juga berupa kation atau anion. Nah, konsep dari asam basa Bronsted-Lowry ini dapat menjelaskan sifat asam suatu senyawa. Nah, untuk kelemahan dari teori asam basa Bronsted-Lowry ini adalah memiliki kelemahan yaitu tidak mampu menjelaskan alasan suatu reaksi asam dengan basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton dari yang bersifat asam ke yang bersifat basa. Juga kelemahannya itu sifat suatu senyawanya itu, sifat suatu zatnya itu tidak pasti saat asam ataupun basa, tergantung pada pasangan reaksinya. Contohnya itu air bisa bersifat asam jika bereaksi dengan NH3 akan bersifat basa. Oh, air bisa bersifat asam jika bereaksi dengan NH3 dan akan bersifat basa jika bereaksi dengan CH3COOH. Yang ketiga itu ada teori asam basa Lewis. Nah, Gilbert and Lewis mengusulkan teori berdasarkan serah terima pasangan elektron dan teori oktet bahwa teori asam basa harus diselesaikan berlandaskan teori struktur atom, bukan berdasarkan hasil percobaan. Konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis ini didasarkan pada ikatan kovalen koordinasi. Asam Lewis didefinisikan sebagai spesies yang mampu menerima sepasang elektron bebas atau akseptor elektron. Yang kedua, basa Lewis didefinisikan sebagai spesies berupa molekul atau ion yang memiliki tendensi untuk mendonorkan pasangan elektron bebasnya.
Contohnya itu sebagai berikut. BF3 plus F- menjadi BF4-, seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari asam basa Lewis ini adalah kelebihannya itu teori asam basa Lewis ini mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat basa dan asam dengan pelarut lain dan bahkan dengan yang tidak mempunyai pelarut. Nah, teori asam basa Lewis ini juga mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat basa dan asam molekul atau ion yang memiliki PEP atau pasangan elektron bebas. Contohnya itu terdapat pada proses pembentukan senyawa kompleks. Kemudian, teori asam basa Lewis ini juga mampu menerangkan dan menjelaskan suatu senyawa bersifat basa dari zat-zat organik. Contohnya dalam DNA dan RNA di dalamnya mengandung atom N, nitrogen, di mana memiliki PEP atau pasangan elektron bebas. Sedangkan kekurangan dari teori asam basa Lewis ini hanya mampu menjelaskan asam basa yang memiliki 8 ion atau oktet. Terus, teori asam basa Lewis ini tidak ada kaitannya dengan transfer proton atau H+, namun berkaitan dengan pelepasan dan penggabungan pasangan elektron bebas. Kemudian, ada teori asam basa Ussanovic. Nah, pada tahun 1938, Mikhail Ussanovic ini mengembangkan teori asam yang lebih umum dari teori asam basa Lewis. Adapun definisi asam dan basa menurut teori ini adalah asam adalah spesies yang menyumbangkan kation untuk kemudian menerima anion atau menetralkan basa menghasilkan garam. Sedangkan basa di sini didefinisikan sebagai spesies yang menyumbangkan anion atau elektron yang kemudian bergabung dengan kation atau menetralkan asam menghasilkan garam. Kemudian terdapat teori asam basa Lutz-Fludt. Pada tahun 1939, kimiawan Jerman Hermann Lux mengemukakan teori asam basa oksigen. Kemudian pada tahun 1947, Hakon Fludt ini mengembangkan kembali teori ini yang hingga sekarang masih digunakan pada bidang geokimia modern dan lelehan garam. Adapun definisi asam dan basa menurut teori ini adalah asam adalah akseptor ion oksida, O2-, basa adalah donor ion oksida. Nah, kekurangan dari teori asam basa Lutz-Fludt ini adalah teori asam basa Lutz-Fludt terbatas pada sistem lelehan oksida saja. Sedangkan kelebihannya teori ini adalah karakterisasi oksida logam dan non-logam menggunakan sistem ini bermanfaat dalam industri pembuatan logam. Kemudian selanjutnya ada teori asam basa sistem pelarut. Asam basa sistem pelarut ini dikembangkan oleh K.D. Ashley. Berdasarkan teori ini, asam sistem pelarut yaitu spesies kimia yang bila dilarutkan dalam pelarut tertentu dapat meningkatkan konsentrasi kation karakteristik dan pelarut tersebut. Contohnya itu yang pertama cairan NH4Cl dilarutkan dalam cairan NH3. Yang kedua itu contohnya melarutkan kristal NaCl dalam cairan PoCl2. Nah, kelebihan dari teori ini adalah sifat keasaman dan kebasaan suatu senyawa dapat ditingkatkan karakteristiknya. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak semua pelarut dapat atau mampu meningkatkan karakteristik sifat keasaman ataupun kebasaan suatu senyawa. Nah, yang terakhir itu ada teori asam basa Pearson atau teori HSAB. Pada tahun 1963, Robert Pearson mengusulkan sebuah konsep kualitatif yang dikenal dengan prinsip hard soft acid base atau asam basa keras lunak, yang kemudian dibuat secara kuantitatif dengan bantuan Robert Parr pada tahun 1984. Kelebihan pada teori ini adalah interaksi antara asam dengan basa bila dalam satu golongan keras-keras dan lunak-lunak maka akan terjadi interaksi yang stabil. Nah, tapi kelemahannya pada teori ini interaksi kurang stabil bila yang berinteraksi antara asam basa itu keras lunak atau lunak keras. Asam keras dan basa keras cenderung memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, atom atau ion yang berukuran kecil, bilangan oksidasi tinggi, polarisabilitas rendah, elektronegativitas tinggi. Nah, elektronegativitas tinggi ini untuk basa. Basa keras mempunyai energi high
occupied molecular orbitals rendah, dan asam keras mempunyai energi lowest unoccupied molecular orbitals atau tinggi. Asam lunak dan basa lunak memiliki karakteristik seperti berikut. Atom atau ion berukuran besar, bilangan oksidasi yang rendah atau nol, polarisabilitas tinggi, elektronegativitas rendah, basa lunak mempunyai energi HOMO lebih tinggi daripada basa keras, dan asam lunak mempunyai energi LUMO lebih rendah daripada asam keras. Nah, walaupun energi HOMO basa lunak masih lebih rendah daripada energi LUMO asam lunak. Thank you. Itu penjelasan tentang sejarah perkembangan teori asam basa dari saya. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.